memberikan informasi yang bermanfaat dan pembelajaran yang bermakna. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika SMP dengan bab transformasi dengan tema subtema refleksi, lanjutan dari video sebelumnya. Nah, di video kedua ini silahkan sahabat semuanya menyaksikan dari awal sampai akhir, kemudian kerjakan soal-soal yang ada di video ini. Apakah sahabat semuanya sudah siap? Jika sudah siap, silahkan disiapkan buku catatannya. Dan salam belajar. Sebelum kita lanjut, silahkan klik subscribe channel video ini dan like video ini. Terima kasih. Di peta konsep ini kita masuk ya yang kedua tentang refleksi atau pencerminan. Apakah setiap hari kalian bercermin? Apa yang terjadi jika kalian menjauh atau mendekat ke cermin? Kenapa hal tersebut terjadi? Jadi apa itu pencerminan? Yaitu refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu atau sumbu cermin atau sumbu simetri. Refleksi atau pencerminan terhadap garis. A. Bayangan suatu titik. Sifat-sifat yang terdapat pada refleksi atau pencerminan adalah sebagai berikut. Jika jarak titik asal P terhadap cermin atau garis AB sama dengan jarak bayangan P aksen terhadap cermin atau garis tersebut. 2. Garis yang menghubungkan titik asal dan bayangannya yaitu PP tegak lurus terhadap cermin atau garis AB. Dengan demikian, untuk menentukan bayangan suatu titik pada refleksi terhadap garis dapat ditentukan berdasarkan kedua sifat di atas. B. Bayangan suatu garis. Menentukan bayangan suatu garis menggunakan sifat berikut. Jika sembarang garis AB direfleksikan atau dicerminkan terhadap suatu garis menghasilkan bayangan A aksen B aksen, maka panjang AB sama dengan A aksen B aksen dan A aksen sejajar dengan B aksen. Bayangan suatu bangun. Yang ke C ya. Bayangan suatu bangun diperoleh dengan cara mencerminkan koordinat masing-masing titik sudutnya dan koordinat titik-titik sudut tersebutnya dihubungkan sehingga diperoleh bayangan bangun tersebut. Nah, ini ada gambar ya, kita lihat ya. Misalkan ada garis ini ya, garis titik A dicerminkan terhadap sumbu X ya. Jadi hasilnya dari A titik A negatif 6,6 menjadi A aksen negatif 6, negatif 6. Nah, ini ke titik D nya, misalkan titik D nya 7, negatif 6, pencerminannya menjadi D aksen 7,6. Misalkan ada titik C nya negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi C aksen 4, negatif 3. Jika ada titik B 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka B aksen titik negatif 3,4.
Misalkan pencerminan terhadap sumbu garis Y sama dengan X. Jika ada titik A negatif 6,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksen 6, negatif 6. Jika dicerminkan garis Y sama dengan negatif X, dari titik B 3,4 menjadi C aksen dari titik C negatif 4, negatif 3 menjadi C aksen 3,4. Jika dicerminkan titik 0,0 D 7, negatif 6 menjadi D aksen negatif 7,6. Jika pencerminan terhadap X sama dengan 2, dari titik C negatif 4, negatif 3 menjadi C aksen 8, negatif 3. Nah, kalau ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2 ya, berarti kan Y nya ini ya kan, garis Y berarti ini titik 2, ini titik 2 berarti sini ya. Oke, misalkan ada B 3,4 berarti B aksennya 3,0. Dari contoh-contoh tersebut, sifat-sifat apa yang dapat kalian simpulkan dalam refleksi atau pencerminan? Nah, ini ya, sifat-sifat refleksi pencerminan. Ya, bisa dilihat sahabat semuanya, tidak saya jelaskan satu-satu. Pencerminan terhadap sumbu X. Kita jelaskan ya satu-satu. Nah, misalkan ini sumbu X nya kan ada bangun. Nah, dicerminkan bayangannya. Misal A 1,1 ya, dicerminkan A aksen 1, negatif 1. B 5,1 menjadi 5, negatif 1. C 3,4 menjadi C aksen 3, negatif 4. Karena kan dari cerminan terhadap X ya, berarti yang berubah apa? Karena di sini Y nya positif menjadi Y nya negatif. Oke. Nah, ini ya kesimpulannya ya. Jadi hanya tanda Y nya berubah tanda saja kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y bagaimana? Nah, kebalikannya. Kalau tadi X berarti sekarang Y nya ya yang negatif. Nah, ini X nya yang negatif ya. Kalau tadi kan Y nya yang negatif, sekarang X nya yang negatif karena dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi X nya positif menjadi negatif, atau sebaliknya ya, kalau X nya positif ya berarti X nya negatif menjadi positif. Kalau terhadap garis Y sama dengan X misalkan, ini garisnya ya, garisnya berarti kalau ada gambar seperti ini, nah, misalkan nih, nah tinggal dibalik saja ya. Ya, ini tinggal dibalik saja. Jika Y sama dengan X, maka Px, Y hasil pencerminannya P aksen dalam kurung Y, X. Kalau terhadap Y sama dengan negatif X, nah sama saja ya, dibalik. Kita lihat, nah sama saja ya, dibalik. Oke, tapi dia jadi negatif dan Y. Jadi tandanya menjadi ini ya,
Y-nya di depan, X-nya di belakang, dan dikasih negatif semua. Nah, sekarang kalau misalkan terhadap garis X sama dengan H, misalkan hanya di sini. Oke, ada bangunnya seperti ini. Oke, misal. Oke, bisa dilihat ya. Jika pencerminan P, X, Y terhadap garis X sama dengan H, maka P aksen 2 dikali H dikurang X, Y. Y-nya tetap ya, yang berubah hanya X-nya menjadi 2 dikali H, X-nya sama dengan berapa? Dikurang X. Ya. Kalau pencerminan terhadap Y sama dengan H, sama saja, berarti yang berubah adalah ya Y-nya ya. Oke ya, jadi Y-nya yang berubah 2 dikali H dikurangi Y. Ya, dibalik saja dari yang X tadi ya. Contoh soal 1. Titik P negatif 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayang titik P adalah pembahasan pencerminan terhadap sumbu X, maka titik P A, B bayangannya P aksen A, negatif B. Maka jika titik P 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan P aksen A kurang negatif A, negatif B menjadi 2, negatif 3. Jadi koordinat titik P aksennya 2, negatif 3. Contoh 2. Titik R negatif 4,6 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik R nya kita bahas. Ingat, titik sumbu terhadap Y berarti ketika P A, B bayangannya menjadi P aksen dalam kurung negatif A, B. Hanya balik ya, kalau sebelumnya tadi negatif B, sekarang negatif A. Oke, R nya adalah negatif 4,6 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka R aksen dalam kurung negatif A, B. Berarti negatif dikali negatif 4 kan jadi positif ya, positif 4,6. Jadi titik koordinat titik R aksennya 4,6. Titik P dalam kurung negatif 5,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik P adalah, ingat pencerminan terhadap garis Y sama dengan X apa? Ayo apa? Ya, ditukar ya posisinya. A jadi B, B jadi A. Tukar aja posisinya. Maka jika P dalam kurung negatif 5,7 berarti jadi P aksen 7, negatif 5. Jadi titik koordinatnya P aksen dalam kurung 7, negatif 5. Soal keempat. Titik T dalam kurung 3,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka bayang titik T-nya adalah pembahasan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Titik P A, B bayangannya menjadi P aksen negatif B, negatif A. Jadi dikali negatif berubah tanda, kemudian dibalik. Maka T 3,5 berarti menjadi negatif 5, negatif 3. Jadi titik koordinatnya T aksen negatif 5, negatif 3. Contoh soal kelima. Titik B 38,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Maka bayangan titik N nya adalah, ayo apa ketika titik X sama dengan H? Iya, jadi karena di X maka
X-nya ya 2H dikurang X, Y. Jadi N 8,4 dicerminkan terhadap X sama dengan 3, maka 2 dikali H dikurang A, B. Jadi 2 dikali hanya 3 dikurangi A atau X-nya 8. Berarti Y-nya 4. Berarti 2 kali 3 itu 6, kurangi 8 negatif 2. Jadi koordinat titik N aksennya negatif 2,4. Titik N 8,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka bayangan titik N nya adalah, kita bahas ya untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Titik P A, B bayangannya P aksen A 2H dikurang B, karena ini titik Y jadi gantian ya. Jadi N 8,4 dicerminkan terhadap X sama dengan 3, maka A nya 8 ya, atau X nya 8, 2 dikali H nya 3, B nya 4. 2 kali 3 6, kurangi 4 2. Berarti titik koordinatnya N aksen 8,2. Contoh soal ke-7. Titik B 6,4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian dilanjutkan lagi terhadap garis Y sama dengan 2. Maka bayangan akhir titik B adalah, kita bahas titik B 6,4. Nah, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka B aksen negatif 6,4. Hasil pencerminan tadi dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan 2. Menjadi B aksen yang kedua negatif 6,2 dikali 2 dikurangi 4. Ingat rumusnya tadi ya. Berarti 2 kali 2 4, kurangi 4 0. Berarti B aksennya 6,0. Jadi koordinat titik B aksen negatif 6,0. Contoh soal 8. Nah, lihat ini gambarnya ya. Oke. Gambar A ini terletak di luar garis PQ ya. Kemudian gambarlah bayangan dari titik A bila direfleksikan terhadap titik PQ. Nah, langkah-langkahnya ini ya. Oke, dari titik A buat garis AM yang tegak lurus terhadap PQ dengan menggunakan penggaris siku. Perpanjanglah garis AM sampai A aksen dengan panjang AM, MA aksen. Titik A adalah bayangan dari titik A pada refleksi terhadap garis PQ. Kita refleksikan terhadap bidang ya, koordinat ya, kartesius. Oke, ini memperjelas lagi ya biar lebih paham lagi. Jika titik P A, B direfleksikan terhadap sumbu X ya, maka A, negatif B. Jadi B nya yang menjadi negatif. Kalau sumbu Y berarti A nya yang negatif. Ini mengulas lagi ya, tadi sudah dijelaskan biar lebih paham lagi. Dan lihat contoh-contohnya ya. Oke, garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Misalkan terhadap X sama dengan H, berarti A-nya yang dioperasikan 2H dikurangi A. Kalau terhadap Y, berarti B-nya atau Y-nya yang 2H dikurangi B.
Kalau Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X, ini gambarnya ya. Kita lihat. Kalau Y sama dengan X atau X sama dengan Y, maka P aksenya hanya bertukar ini ya, AB nya bertukar saja. Kalau Y sama dengan negatif X negatif Y, berarti semuanya dikasih tanda negatif ya. Jadi kalau yang udah negatif berarti jadi positif dong. Oke, misalkan ya terhadap sumbu X ya, Px, Y berarti menjadi Px, negatif Y. Ini maksud dari tadi ya. Ini saya tampilkan gambar biar lebih jelas. Oke, kalau misalkan P nya ini ke sumbu Y, maka menjadi tentu Px, P aksennya menjadi negatif X, Y. Ini visual gambarnya ya. Kalau terhadap pusat koordinat, nah misalnya terhadap titik 0, ini P nya berarti berapa ini? Negatif semua kan ya, tapi dibalik ya, negatif X, negatif Y. Jadi tandanya berubah menjadi negatif, bukan dibalik ya, tapi ini ya, menjadi negatif. Oke. Nah ini misalkan garis Y sama dengan X, jadi P, Y nya menjadi di sini berapa? Kebalikan ya kan, kebalikan kalau dari gambar ini, kebalikan dari ini loh, kan menjadi ke sini kan. Nah jadi Y, X dibalik begitu. Mudah-mudahan dengan visual gambar ini lebih paham ya sahabat semuanya. Oke, jika ditulis seperti ini. Selanjutnya misalkan refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X ini ya, berarti ya. Ini berarti dari ini menjadi di sini dan tandanya berubah ya kan? Tandanya berubah sama semua kan. Kalau di sini positif, di sini semua negatif. Oke. Ya, semoga dengan gambar ini lebih paham ya sahabat semuanya. Nah, hati-hati ya jika merefleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X itu seolah mirip dengan refleksi terhadap pusat koordinat, tapi beda sekali ya. Oke, ini H-X, ini direfleksikan terhadap X sama dengan H ya. Oke, jadi tadi ya seperti tadi ya. Ya. A-nya atau X-nya menjadi 2H dikurangi X, Y. Nah, selanjutnya misalkan refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Berarti ini ya garisnya Y sama dengan K. P, Y-nya menjadi, berarti di sini tinggal iya. Nah, seperti tadi ya, X, 2, kalau di sebelumnya 2H dikurangi Y ya. Ini sama saja. Baik, terima kasih sahabat semuanya sudah menyaksikan video ini. Selanjutnya kita akan melatih soal agar melatih pola pikir sahabat semuanya menjadi lebih cerdas lagi. Semangat ya, yuk kita kerjakan dengan baik dan sabar.
Soal ke-1, tentukan bayang titik P dalam kurung negatif 2,25 pada refleksi terhadap sumbu Y. Soal kedua, tentukan koordinat bayangan titik S 12,7 jika direfleksikan terhadap garis dengan persamaan berikut. A. Y sama dengan X. B. Y sama dengan negatif X. Soal ketiga, tentukan koordinat bayangan titik P negatif 5, negatif 2 jika direfleksikan terhadap garis dengan persamaan X sama dengan negatif 1. Soal keempat, titik P 5, negatif 2 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangan titik P adalah soal kelima, titik A 8,5 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangan titik A adalah soal ke-6, titik T 4,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka bayangan titik T adalah soal ke-7, titik N dalam kurung negatif 4,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka bayangan titik N adalah soal ke-8, titik B 2,6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Jika bayangan titik N adalah maka bayangan titik N adalah soal ke-9, titik B 2,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Maka bayangan titik N adalah soal ke-10. Buatlah soal sendiri sebanyak 4 soal, lalu jawablah soal tersebut. Soal ke-11, titik B 8,4 dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian dilanjutkan lagi terhadap garis X sama dengan 3. Maka bayangan akhir titik B adalah soal ke-12, sebuah titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan 5, sehingga diperoleh bayangan titik A aksennya 2,11. Tentukan A, koordinat titik A. B, bayangan refleksi titik A jika ditransformasikan oleh garis Y sama dengan negatif 1 atau direfleksikan ya.
Baik, terima kasih sahabat semuanya sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dan ada motivasi. Setiap soal adalah peluang untuk membuktikan kemampuan, jadi berikan yang terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan salam matematika.